Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Semanici bisa. Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Bapak sangat senang sekali mendengar kalian semangat pada pagi hari ini mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal. Jadi anak-anak bisa diperhatikan dulu dalam PowerPoint yang Bapak perlihatkan di sana ya. Jadi untuk yang pertama adalah mari kita melakukan doa dulu terlebih dahulu agar nantinya pelaksanaan kegiatan layanan kali ini dapat berjalan dengan maksimal, kita dapat diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu kepada ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya, baik. Doa telah dilaksanakan dan selesai. Selanjutnya, Bapak akan melakukan presensi kehadiran kalian. Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini? Ada? Semua hadir ya? Ya, bagus. Jadi semua hadir. Luar biasa semangat kalian. Mudah-mudahan nanti di tahap kegiatan nanti kita akan dapat melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Ya, Nana, tolong perhatikan dulu slide PowerPoint di sana. Ada materi yang akan kita bahas. Di sini Bapak sebagai seorang guru BK juga mempunyai hak untuk memberikan layanan kepada kalian. Yang mana guru BK adalah memberikan layanan dasar. Salah satunya yaitu adalah dalam bimbingan klasikal. Ya, di sini Bapak akan memberikan materi layanan itu berdasarkan pada need assessment yang sudah pernah Bapak lakukan dan sebar kepada kalian, yaitu berupa angket kebutuhan peserta didik. Kalian masih ingat ya, angket tersebut sudah diberikan kepada kalian dahulu, kalian sudah isi dan Bapak analisis, kemudian hasilnya adalah salah satunya banyak di antara kalian yang memilih kesulitan untuk bagaimana menerapkan disiplin di dalam belajar. Nah, untuk itu sesuai dengan hasil need assessment tersebut, jadi materi yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah mengenai disiplin diri. Yang diangkat topiknya yaitu mau belajarmu sukses, disiplin adalah kuncinya ya. Nah, itu adalah materi atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, adakah di antara kalian yang merasa dirinya kurang disiplin di dalam belajar? Bagaimana, ada? Coba angkat tangan. Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali di antara kalian yang kurang disiplin dalam belajar. Ya, mudah-mudahan di pertemuan kali ini kalian bisa merubah diri kalian menjadi pribadi yang disiplin, khususnya dalam belajar. Berikutnya, adapun tujuan yang akan kita capai nantinya, yang disebut dengan tujuan umum, adalah mengembangkan kebiasaan disiplin dalam belajar untuk mencapai kesuksesan. Itu adalah kunci dari tujuan umumnya. Bagaimana kalian mampu membiasakan diri dalam belajar untuk mencapai kesuksesan. Itu tujuan umumnya. Kemudian kita beralih, bisa disimak dalam slide tersebut, adalah tujuan khusus. Tujuan khusus di sini ada 3 yang akan kita capai nanti. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyimpulkan pengertian disiplin di dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membangun kebiasaan disiplin dalam belajar dengan memperhatikan hal-hal yang harus disiapkan dalam belajar. Nah, ini adalah tujuan khusus yang nantinya menjadi
subtopik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Bagaimana, kalian sudah paham sampai di sana? Ada yang ingin tanyakan dulu? Sudah jelas? Ya, bagus, sudah jelas ya. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan melakukan sebuah cara untuk mengefektifkan kegiatan, yaitu dengan metode cooperative learning melalui diskusi kelompok dengan teknik jigsaw. Nah, nanti Bapak akan jelaskan lebih jauh lagi bagaimana teknik jigsaw itu, yang pastinya dalam kegiatan ini Bapak harapkan kalian serius dalam mengikuti pelajaran atau layanan yang Bapak berikan, agar nantinya apa yang Bapak berikan dan kalian diskusikan nanti itu bermanfaat bagi diri kalian, khususnya bagaimana kalian mampu menjadi pribadi yang disiplin dalam belajar. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan laksanakan selama 1 jam pelajaran atau 45 menit. Bagaimana? Kalian sudah siap? Ya, bagus. Kita harapkan seperti itu. Nampaknya di antara kalian terlihat sangat tegang sekali ya. Baru guru BK masuk kelas dikiranya ada sidak, rambut gitu atau pakaian. Jangan seperti itu ya. Di sini Bapak ingin memberikan sebuah permainan atau ice breaking, itu kegiatan selingan agar kalian menjadi refresh, jangan terlalu takut atau kaku ketika berhadapan dengan Bapak. Bapak tidak galak kok ya. Jadi bisa diperhatikan dulu, kita akan melakukan sebuah permainan namanya antonim. Antonim, kalian tahu apa antonim? Ya, bagus. Antonim adalah lawan kata. Jadi setiap kata yang Bapak atau kalimat yang Bapak ucapkan, kalian ucapkan dengan kalimat antonimnya. Misalkan contoh, Bapak ucapkan kata atas, tapi tangan Bapak menunjukkan arah ke bawah. Sebaliknya Bapak ucapkan kata bawah, tangan Bapak mengarah ke atas. Lalu jika diucapkan kata kanan, menunjukkan tangan ke kiri. Begitu pula tangan kiri, itu tangan kita menuju ke arah kanan. Sudah paham semuanya? Ya, bagus. Mari kita coba ya. Kanan. Ya, masih ada salah itu 3 orang ya. Konsentrasi lagi, ayo. Bawah. Kiri. Atas. Nah, masih ada salah. Tapi yang udah bisa melakukan itu plus dulu ya, tepuk tangan semuanya. Bagaimana Nana, sudah merasa segar kembali? Sudah merasa enakan? Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai permainan tadi? Ada yang bisa disampaikan? Apa maksud tujuan itu? Ya, jadi permainan antonim ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian ya. Bagaimana kalian bisa konsentrasi di dalam belajar, itu mencerminkan salah satunya adalah disiplin ya. Itu kembali lagi kepada topik yang akan kita bahas nanti ya. Nah, untuk itu Bapak harapkan kembali kalian harus tetap serius, tetap semangat apa yang ingin kita capai nanti di tujuan umumnya. Sudah paham? Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah, kalian perhatikan dulu di slide PowerPoint tersebut. Itu ada 3 subtopik seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ada pengertian belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Kemudian hal-hal yang harus disiapkan di dalam belajar. Itu adalah subtopik mengenai disiplin di dalam belajar. Ya, jadi untuk itu di sini Bapak akan membentuk 3 kelompok ya. 3 kelompok untuk membahas atau mendiskusikan masing-masing subtopik yang akan kita bahas nanti. Jadi untuk mempersingkat waktu, Bapak ambil saja dari absen ya. Absen ini sudah ada absen kelas kalian. Bapak pilih dari absen 1 sampai di sini kan ada 25 siswa ya di kelas. Jadi karena 3 subtopik,
dan 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang. Ada yang 8, ada yang 9 ya. Jadi untuk kelompok 1 langsung saja absen 1 sampai dengan 8 itu masuk di kelompok 1, kemudian absen 9 dan 16 masuk di kelompok 2, dan absen 17 sampai 25 itu masuk di kelompok 3. Nah, silakan berdiri dulu untuk mencari kelompoknya. Silakan absen sesuai dengan absen yang sudah Bapak pilih tadi. Masing-masing kelompok itu berada di sebelah kiri Bapak dulu. Sudah disediakan ini tempat duduk ya. Silakan duduk di sana semuanya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan. Nah, bagi yang sudah, ini adalah disebut dengan kelompok asal. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan teknik jigsaw. Ya, jadi bagaimana teknik jigsaw ini diartikan adalah ada kelompok asal, ada kelompok ahli. Bagaimana nanti kelompok asal dibagi ke dalam kelompok ahli, kemudian membahas subtopik yang telah kita siapkan. Ya, untuk itu masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 silakan membagi diri dan membagi tugas. Siapa yang ditunjuk untuk masuk di kelompok ahli untuk membahas subtopik 1, subtopik 2, dan subtopik 3. Silakan Bapak contohkan ya. Misalnya di kelompok 1 ada 8 orang. Jadi 3 orang siswa itu membahas subtopik 1, 3 orang siswa lagi membahas subtopik 2, dan 3 orang siswa lagi dan 2 orang siswa maksud Bapak itu membahas subtopik 3. Nah, jadi di sana kalian memiliki peranan dan tanggung jawab untuk membahas dan mendiskusikan subtopik masing-masing subtopik di kelompok ahli. Nah, untuk mempersingkat kegiatan kita pada kali ini, silakan pada masing-masing kelompok. Apakah sudah jelas dulu? Ya, bagus, sudah jelas. Silakan untuk mengambil tempat duduk di sebelah kanan. Silakan duduk. Nah, sudah ya. Sekarang silakan anak-anak untuk membagi tugas ya. Di sini kan ada 3 subtopik. Di subtopik kalian sudah berada di kelompok ahli namanya ini. Tugas kalian adalah mempelajari masing-masing subtopik dengan campuran kelompok yang berbeda. Subtopik 1, 2, dan 3 silakan kalian bahas, diskusikan. Jika sudah, nanti kalian kembali lagi kelompok asal. Di kelompok asal kalian melakukan diskusi kelompok kembali sesuai dengan apa yang sudah dipelajari masing-masing orang yang sudah ditunjuk tadi. Siapa yang belajar di subtopik 1, 2, dan 3 itu didiskusikan lagi di kelompok asal. Setelah itu nanti masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 silakan mempresentasikan kegiatannya di depan kelas. Ya, ini waktunya sangat singkat sekali. Kita sepakati ya 35 menit ya untuk melaksanakan diskusi ini sampai dengan tahap presentasi. Silakan masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi. Ya, kalau sudah silakan kembali lagi ke kelompok asalnya dari kelompok ahli. Silakan kalian melakukan diskusi di kelompok asal ya sekarang ya. Cepat ya. Nah, bagaimana anak-anak sudah melakukan kegiatan ya dari kelompok ahli ke kelompok asal. Nah, sekarang masing-masing kelompok Bapak tugaskan untuk melakukan presentasi di depan kelas. Silakan untuk melakukan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Nanti silakan kalian saling bertanya dan saling menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok kalian. Silakan. Nah, kelompok 1 sudah presentasi, begitu pula kelompok 2 dan 3. Untuk selanjutnya kita akan menuju pada kegiatan penutup ya. Bagaimana kalian sudah membahas mengenai materi yang sudah kita lakukan pada pertemuan kali ini. Bapak ingin
mengevaluasi sedikit apa yang sudah kalian dapatkan. Coba Wayan bisa menyimpulkan hasil kegiatan yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Wayan itu sangat bagus. Ada lagi yang lain? Ya, bagus sekali ya. Jadi sekarang Bapak akan simpulkan secara keseluruhan mengenai materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu mengenai pengertian disiplin belajar. Jadi kalian dituntut sebagai siswa itu harus mampu disiplin di dalam belajar. Karena kunci kesuksesan itu adalah disiplin. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Itu kalian harus pahami, itu faktornya berasal dari dalam diri dan juga berasal dari luar diri. Itu harus kalian pahami faktor-faktornya. Ya, kemudian yang ketiga adalah hal-hal apa yang perlu kalian persiapkan dalam belajar. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Ya, kedua adalah tempat belajarnya juga harus nyaman, kemudian bahan pelajaran, kemudian yang keempat, waktu belajar, dan jangan lupa yang terakhir itu adalah istirahat. Nah, itulah bagaimana kita dapat menjadi diri yang disiplin khususnya di dalam belajar. Jangan sampai itu tidak dilakukan, apalagi kalian sebagai seorang siswa masih sangat daya ingat kalian sangat kuat dan fisik kalian sangat bagus. Jadi jangan sampai kalian tidak mampu untuk disiplin dalam belajar. Ya, bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Bagaimana, ada? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, untuk itu Bapak akan memberikan sekarang angket evaluasi hasil kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Silakan dibaca ya. Ini silakan diambil satu-satu. Kalian isikan nanti kemudian dikumpulkan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas kembali topik-topik yang lebih hangat, lebih baru lagi agar kalian dapat memahami apa yang layanan yang sudah Bapak berikan. Ya, baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, untuk itu mari kita akhiri kegiatan layanan klasika pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, doa sudah dilalui. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!